Hai sobat, film animasi Legend of Exorcism kini telah menginjak kepada season 2. Dan kali ini kita akan membahas film ini dimulai dari episode 1 hingga episode 3. Secara garis besar, pada 3 episode ini menceritakan perjalanan Li Jinglong dan para rekannya di divisi Exorcism bertarung dengan iblis rubah demi menyelamatkan kota Chang'an dari pengaruh sihir si iblis. Cerita lebih lengkap bisa kalian ketahui dengan menontonnya langsung. Tapi sebelum itu, mari simak sinopsis dan ulasannya bersama-sama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Iblis rubah yang bernama Wu Qiyu menyusup ke istana Sing Sing dan menyamar menjadi Nyonya Gou yang bertujuan untuk membunuh kaisar dan menculik permaisuri. Namun penyamarannya itu terbongkar oleh divisi Exorcism yang beranggotakan Li Jinglong, Hong Jun, Atai, Mu Yugi, dan Qiu Yongxi. Wu Qiyu yang telah berubah menjadi iblis rubah mulai memporak-porandakan istana kekaisaran. Di sana ia juga menghipnotis para pengawal kekaisaran dengan sihirnya untuk membunuh kaisar. Li Jinglong beserta yang lainnya harus baku hantam dengan mereka semua demi menyelamatkan sang kaisar beserta permaisurinya. Setelah bisa membereskan para pengawal itu, mereka pun berhadapan dengan si iblis rubah Wu Qiyu. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Li Jinglong, Hong Jun, Atai, Mu Yugi, dan Qiu Yongxi bahu-membahu bertarung melawan Wu Qiyu si iblis rubah demi melindungi sang kaisar dan permaisurinya. Akhirnya mereka berhasil melukai si iblis rubah. Namun dengan segala kekuatannya, Wu Qiyu kembali menyerang Li Jinglong dan yang lainnya. Tetapi ternyata penyerangan itu hanyalah sebuah peralihan. Tujuan utamanya ialah ingin menculik permaisuri sang kaisar. Setelah niatannya berhasil, kemudian ia akan menunggu mereka di kota Chang'an, dan Wu Qiyu pun pergi dari hadapan mereka dengan membawa permaisuri turut serta bersamanya. Setelah kejadian tersebut, di kota Chang'an terjadi hujan darah, yang mana hal itu adalah ulah Wu Qiyu si iblis rubah. Jika seseorang terkena hujan itu, maka ia akan berubah menjadi jahat dan berada di bawah kendali si iblis rubah. Sang kaisar pun akhirnya memahami semuanya, bahwa sebenarnya ujian kekaisaran dan kasus pembunuhan di Chang'an itu adalah ulah si iblis rubah. Atas kejadian tersebut, kaisar mengutus divisi Exorcism yang akan dibantu oleh para prajurit elit kekaisaran untuk mengembalikan keamanan di kota Chang'an. Li Jinglong dan yang lainnya pun segera bergegas menuju kota Chang'an. Di sana mereka mulai mencari-cari keberadaan si iblis rubah. Sementara keadaan di kota Chang'an benar-benar kacau. Selain manusia menjadi jahat, monster-monster juga membuat kekacauan di sana. Ketika mereka akan membuka gerbang agar para prajurit elit bisa memasuki kota Chang'an, di tengah jalan mereka dihadang oleh Xuan Yin yang ahli dalam memainkan kecapi yang juga salah seorang bawaan iblis rubah. Karena penangkal air hujan yang dibuat oleh Qiu Yongxi tidak bisa bertahan lama, lalu Li Jinglong memutuskan untuk menemukan Xuan Lu secepatnya. Di saat Li Jinglong dan Hong Jun pergi dari tempat itu, Xuan Yin ingin menghentikan langkah mereka. Namun Mu Yugi menghentikan langkah Xuan Yin dengan panahnya. Tinggal Atai, Mu Yugi, dan Qiu Yongxi di tempat itu. Dan Xuan Yin harus berhadapan dengan mereka bertiga. Pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihindari. Xuan Yin dengan petikan kecapinya mengendalikan para prajurit agar menyerang mereka bertiga. Karena tidak ingin melukai mereka, kemudian Atai melemparkan serbuk sari ke udara dengan harapan para prajurit itu tersadar. Namun usahanya itu sia-sia, para prajurit tetap di bawah kendali Xuan Yin. Lalu Atai menyerang dengan memutuskan salah satu senar kecapi miliknya. Namun ia harus terlontar akibat serangan dari Xuan Yin. Kemudian Qiu Yongxi menyerang Xuan Yin dengan kuas naganya. Di saat itu juga Mu Yugi berubah menjadi monster serigala dan langsung menyerang Xuan Yin. Anak buah iblis rubah itu pun tewas akibat gigitan serigala Mu Yugi. Di suatu tempat, Li Jinglong dan Hong Jun diserang oleh Xuan Lu. Xuan Lu adalah seorang iblis kepala tanpa badan. Di dalam pertarungan terlihat Li Jinglong dan Hong Jun mendapat kesulitan jika hanya untuk melukainya saja. Serangan Xuan Lu membuat Li Jinglong tidak berdaya dan dia dihajar habis oleh monster tanpa badan itu.
Di dalam ketidakberdayaan Li Jinglong, Honjun datang membantunya. Namun beberapa saat, Honjun pun dapat dilukai oleh monster itu. Karena tidak ingin monster itu membunuh ketuanya, Honjun menjadikan dirinya tameng untuk menerima serangan Xuelu. Dengan mengeluarkan semua kekuatannya, kemudian Li Jinglong mematahkan serangan Xuelu. Kemudian dia maju menyerang yang diikuti oleh Honjun. Serangannya kali ini membuahkan hasil. Xuelu harus menemui ajalnya di tangan Li Jinglong dan Honjun. Beberapa saat kemudian Honjun tiba di tempat Wukyo itu berada, di mana permaisuri tengah melayang di udara disebabkan oleh lingkaran sihir yang dibuat olehnya. Sedangkan Li Jinglong menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan bersembunyi di tetembokan. Ternyata di dalam tubuh permaisuri ada Yu Zhaoyun, adik Wukyo, yang sedang tertidur di dalam tubuhnya. Itu sebabnya dia takkan pernah bisa memiliki keturunan manusia. Dan dengan lingkaran sihir itu, Wukyo ingin membangunkan adiknya itu. Di dalam situasi itu, akhirnya Honjun mengetahui sebuah fakta bahwa ayahnya, yaitu Kong Xuan, dibunuh oleh iblis itu. Mengetahui kebenaran tersebut, kemarahan Honjun pun memuncak. Dengan diselimuti api dendam yang membara, Honjun langsung menyerang si iblis rubah. Iblis rubah dapat menahan serangan Honjun tersebut. Tapi dengan bantuan kekuatan ayahnya, Honjun dapat mematahkan pertahanan si iblis dan memotong salah satu ekornya. Akibat hal itu, lingkaran sihir pun lenyap dan permaisuri pun terjatuh. Di saat Honjun meminta belatinya miliknya untuk dikembalikan, Wukyo dengan mata sihirnya memperdaya Honjun. Di saat itu juga datang Li Jinglong untuk memperingatkan Honjun agar tidak melihat matanya. Di dalam keadaan tersebut, Li Jinglong kembali memperingatkan Honjun agar ia tidak terpedaya tipu daya licik si iblis. Kemudian Li Jinglong maju menyerangnya. Dalam keadaan pertarungan, muncul Zhou Zilong, si monster ikan kecil, memberikan bubuk sari kepada permaisuri agar ia tersadar. Kemudian Li Jinglong menanyakan kepadanya di manakah yang lainnya. Zhou Zilong menjawab bahwa mereka sedang dalam perjalanan bersama para prajurit. Lalu Li Jinglong menyuruh mereka berdoa untuk keluar dari tempat itu. Terlihat Li Jinglong tidak bisa lagi untuk menahan serangan si monster rubah, hingga ia tertempat jatuh dari tempat itu. Beruntung Honjun dengan rantai pengaitnya tepat waktu meraih tangannya. Namun si iblis melepaskan pengaitnya hingga mereka terjatuh. Tapi di saat kritis mereka dapat diselamatkan oleh serigala Muyugi. Di saat bersamaan muncul Atai dan Kyu Yongxi membawa mereka ke arena pertarungan. Mereka berlima pun memulai pertarungan dengan iblis rubah. Dengan lengkapnya kekuatan anggota divisi Exorcist, membuat si iblis rubah tidak berdaya. Tidak lama kemudian muncul Xing Xiong, seekor burung besar yang datang ke tempat itu untuk membawa iblis rubah. Si iblis sempat memberikan perlawanan pada King Xiong. Namun dengan sekali balasan serangan, iblis rubah itu pun terkulai lemas, dan Xing Xiong pun membawanya pergi. Lalu ia melemparkan ke langit si iblis rubah itu. Di saat itu juga, ribuan burung menyerang iblis rubah hingga iblis itu musnah tidak tersisa. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan men-share film ini. Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Legend of Exorcist Season 2 episode 1 sampai dengan 3 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.